Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam pertemuan mata kuliah Pancasila, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai beberapa hal, khususnya tentang Pancasila sebagai paradigma kehidupan. Marilah sebelum kita mulai perkuliahan pada kesempatan kali ini, agar diberikan kelancaran dan kemudahan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Selesai. Kita mulai dari pengertian paradigma. Jadi paradigma diartikan sebagai asumsi dasar atau asumsi teoritis yang umum, sehingga paradigma dinilai sebagai sumber nilai, hukum, dan metodologi. Paradigma memiliki fungsi yang strategis dalam membangun kerangka berpikir dan penerapannya, sehingga setiap ilmu pengetahuan memiliki sifat, ciri, dan karakter yang khas, berbeda dengan ilmu pengetahuan lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, paradigma berkembang menjadi terminologi yang mengandung pengertian sebagai berikut. 1. Sumber nilai. Jadi dalam paradigma itu mengandung sumber-sumber nilai. Nilai-nilai jelas, nilai-nilai kehidupan yang ada di masyarakat. Ada juga kerangka berpikir atau cara pandang seseorang terhadap situasi kondisi tertentu. Orientasi dasar atau sebagai pemahaman dasar atau pengenalan dasar, seperti itu. Sumber asas, ini adalah ketika berbicara asas pasti berbicara mengenai tujuan maupun prinsip-prinsip dan sebagainya. Tolak ukur atau ukuran terhadap sebuah pandangan fenomena yang terjadi. Parameter sama sepertinya, tolak ukur dan sebagainya. Ini arah dan tujuan. Paradigma juga bisa diartikan atau diterminologikan sebagai sebuah arah dan tujuan. Dari suatu perkembangan, perubahan, dan proses tertentu termasuk dalam pembangunan, gerakan, reformasi, maupun proses pendidikan. Jadi paradigma itu ketika bisa disimpulkan bahwa sebagai sumber nilai, kerangka berpikir, orientasi dasar, sumber asas, tolak ukur, parameter, serta arah dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan, dan proses tertentu termasuk dalam pembangunan, gerakan reformasi maupun proses pendidikan. Dengan demikian, paradigma menempati posisi dan fungsi yang strategis dalam setiap proses kegiatan. Perencanaan pelaksanaan dan hasil-hasilnya dapat diukur dengan paradigma tertentu yang diyakini itu kebenarannya. Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Jadi ketika kalian sebelumnya sudah memahami apa itu pengertian paradigma, coba nanti kita akan kaitkan pada kesempatan kali ini antara Pancasila sebagai paradigma, khususnya paradigma pembangunan untuk saat ini. Jadi pembangunan nasional itu adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan atau saling ada kontinuitasnya, yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi. Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi itu mengenai pemahaman tentang pembangunan yang dikaitkan dengan pembangunan nasional. Selanjutnya, jadi nilai-nilai dasar yang terkandung dalam sila Pancasila itu dikembangkan atas dasar ontologis manusia, baik sebagai makhluk individu. Ontologis itu
senyatanya seperti itu, baik sebagai makhluk individu atau makhluk sosial. Nilai-nilai Pancasila harus dikembalikan kepada kondisi objektif masyarakat Indonesia. Maka dari itu, Pancasila harus menjadi paradigma perilaku manusia Indonesia, termasuk dalam pembangunan nasional. Pembangunan nasional sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan nasional harus dikembalikan pada hakikat manusia yang monopluralis, yang memiliki ciri-ciri yaitu satu, terdiri dari jiwa dan raga, dua, sebagai makhluk individual dan sosial, serta yang terakhir sebagai pribadi dan makhluk yang berketuhanan. Itu adalah hakikat manusia, khususnya manusia Indonesia seperti itu. Pembangunan nasional harus meliputi aspek jiwa seperti akal, kehendak, raga atau jasmani, pribadi, sosial, dan ketuhanan yang terkristalisasi dalam nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, Pancasila dapat dijadikan tolak ukur atau parameter paradigma pembangunan nasional di berbagai bidang pembangunan. Jadi ketika berbicara pembangunan, kalian mindsetnya jangan hanya sebatas pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Yang tak kalah penting di sini adalah juga pembangunan manusianya. Itu yang harus diperhatikan dan menjadi fokus kita bersama. Pancasila selanjutnya sebagai paradigma pembangunan. Jadi ini ilustrasi gambarnya. Pancasila sebagai paradigma pembangunan itu dilihat dari ada juga pembangunan bidang politik dan hukum. Nah ini selain tadi saya sampaikan bukan hanya infrastruktur tapi bidang manusianya, di mana bidang manusia itu pasti akan berkaitan dengan politik maupun hukum. Ada juga pembangunan sosial budaya, kultur masyarakatnya itu harus dinilai atau harus sesuai dengan Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Kemudian pembangunan bidang ekonomi itu jelas setiap masyarakat memiliki hak kesejahteraan dan sebagainya, di mana ukuran kesejahteraan itu harus dilalui melalui proses bagaimana pemahaman kita terkait Pancasila. Hubungan manusia dengan manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan, khususnya dalam bidang ekonomi. Ada juga pembangunan bidang ketahanan dan keamanan. Ini juga harus dilihat dari perspektif atau paradigma yang nilai dasarnya itu ada dalam Pancasila. Sebagai paradigma pembangunan bidang politik dan hukum, di mana bidang politik Indonesia telah menerapkan sistem politik demokrasi sejak awal pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, sudah seharusnya sistem politik di Indonesia memerlukan rakyat sebagai pelaku politik, bukan sekedar objek politik. Dengan kata lain, rakyat bisa ikut berpartisipasi dalam proses pengelolaan politik di negara ini. Seperti yang kita ketahui, sistem politik demokrasi adalah sistem yang memberikan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Hal ini adalah karena demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan begitu, pembangunan nasional di bidang politik tidak boleh lepas dari nilai kerakyatan yang mendasari sistem politik demokrasi. Kemudian nilai kerakyatan tersebut juga sesuai dengan sila keempat dari Pancasila, yaitu permusyawaratan perwakilan dan seterusnya. Itu harus dilihat dari situ. Lalu bagaimana dengan kenyataannya? Silahkan kalian coba koreksi diri sebagai warga negara. Contoh pembangunan bidang politik itu penerapan keadilan sosial dalam bidang politik. Ada juga kebijakan yang pro rakyat. Kebijakan ini yang dikeluarkan oleh penguasa, dalam hal ini pemerintah seperti itu ya. Kemudian pelaksanaan demokrasi yang bertujuan mempertahankan persatuan. Kita akhir-akhir ini sering dihadapkan pada fenomena kebebasan yang mungkin cenderung pada menonjolkan perbedaan yang itu juga akan membahayakan. Nah, di sini harus
dilihat bahwa pembangunan bidang politik dengan paradigma Pancasila itu tujuannya adalah pelaksanaan demokrasi yang mempertahankan persatuan, bukan perpecahan. Menggunakan nilai kemanusiaan untuk menerapkan keadilan sosial. Mengakui nilai ketuhanan sebagai sumber dari segala nilai. Nah, ini harus diperhatikan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik dan hukum itu ketika kita tadi sudah bidang politik, sekarang bidang hukum. Jadi Pancasila dapat dimaknai sebagai sistem nilai pandangan hidup atau Weltanschauung dan sistem norma dan bahkan ideologi negara sebagai cita hukum atau Rechtsstaat yang berfungsi membimbing dan mengarahkan perjalanan bangsa dan negara serta masyarakatnya untuk menjadikan Pancasila sebagai suatu kesepakatan nasional. Perjanjian luhur yang telah mengikat bangsa Indonesia di masa lalu, masa kini, dan juga masa yang akan datang. Indonesia sejak Orde Baru selalu menggaungkan tentang pembangunan. Gaung yang semakin gencar di era sekarang harus memiliki sebuah paradigma. Apalagi pembangunan yang dilakukan terkait landasan hukum demokrasi Pancasila. Pembangunan hukum di Indonesia harus berlandaskan Pancasila. Produk dari hasil renungan para pendiri bangsa atau founding fathers bisa menjadi acuan agar pembangunan yang dilakukan tidak menimbulkan kesenjangan. Negara hukum Indonesia itu berlandaskan Pancasila itu seperti apa? Jadi Pancasila memiliki aspek kerukunan karena merancang agar keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat. Kebebasan beragama harus terjamin. Hal ini dikarenakan adanya komitmen yang diberikan negara kepada masyarakat untuk mengimplementasikan kebebasan dalam memeluk dan beribadah menurut agamanya tanpa khawatir terhadap ancaman dan gangguan dari pihak lain. Asas kekeluargaan sebagai bagian fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dan juga yang terakhir, persamaan dan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hubungan hak dan kewajiban yang berlandaskan Pancasila ini masih sama terkait dengan tadi ya paradigma pembangunan bidang politik dan hukum. Jadi segala pembangunan hukum yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa sehingga menghormati ketertiban hidup beragama dan rasa keagamaan. Mampu menghormati nilai hak asasi manusia baik hak sipil dan politik maupun ekonomi, sosial dan budaya dalam kerangka hubungan antar bangsa. Persatuan nasional yang harus bisa mengedepankan pluralisme. Hukum di Indonesia harus menghormati indeks atau core value atau nilai dasar of demokrasi, nilai dasar demokrasi sebagai alat audit demokrasi atau alat ukur demokrasi. Legal justice menjadi kerangka keadilan sosial dalam hubungan antara bangsa berupa prinsip-prinsip keadilan dunia. Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang sosial budaya. Ini adalah materi selanjutnya. Jadi kehadiran Pancasila sebagai acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bertolak dari hakikat dan kedudukan kodrat manusia itu sendiri. Maka pada hakikatnya Pancasila bersifat humanistik. Selain itu, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila salah satunya tertulis tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan sila lainnya pun secara tersirat juga mengarahkan tentang pembangunan sosial budaya di Indonesia harus berdasarkan pada apa yang ada di Pancasila. Contoh pembangunan bidang sosial budaya ini. Satu, pembangunan sosial budaya yang bermartabat. Bermartabat seperti apa? Bermartabat itu saling menghargai, di mana kita sebagai manusia bangsa Indonesia yang berwibawa dan menunjukkan bahwa karakter kita itu karakter yang baik.
Pembangunan yang mempertahankan keberagaman. Kita ketahui pluralisme di Indonesia itu cukup luar biasa banyak, sehingga pembangunannya pun khususnya bidang sosial budaya itu harus mempertahankan keanekaragaman, di mana perbedaan itu bukan menjadi sebuah ancaman, tapi harus menjadi berkah untuk kita semua. Pengembangan sikap toleransi dan tenggang rasa, itu saya kira kalian sudah paham terkait toleransi dan tenggang rasa ini yang harus ditanamkan dan dievaluasi ulang sebenarnya. Nilai-nilai toleransi dan tenggang rasa kita itu perlu untuk ada reorientasi seperti itu. Paradigma pembangunan yang berkelanjutan mengenai sosial budaya itu tidak hanya sebatas bagaimana kondisi saat ini saja, namun juga harus berkelanjutan, di mana kita mempersiapkan kultur yang akan datang. Itu jelas satu, mempertahankan keanekaragaman, mempertahankan kearifan lokal. Yang berikutnya bahwa ada perkembangan situasi yang masa akan datang, itu jangan sampai menggerus nilai-nilai luhur yang ada saat ini dan masa lalu seperti itu. Sistem pembangunan yang berkesinambungan di setiap tingkat. Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang ketahanan dan keamanan. Itu salah satu tujuan nasional menurut pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat itu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tugas dan tanggung jawab manusia, tanggung jawab untuk mencapai tujuan tersebut berada di tangan penyelenggara negara dan rakyat Indonesia seluruhnya. Sistem Hankam atau ketahanan keamanan ini melibatkan seluruh komponen bangsa seperti sistem Hankar Marta. Sistem pembangunan Hankam Indonesia disebut sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta menyeluruh seperti itu, atau sistem Hankam Marta. Ketentuan pertahanan dan keamanan negara ini harus dilihat, itu ada dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kalian bisa baca sendiri. Yang pada ayat 1 ini, tiap-tiap warga negara berhak dan kewajiban ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ini kalau di kita itu sifatnya bela negara, bukan wajib militer seperti mungkin kesenangan kalian di Korea itu ada wajib militer dan sebagainya. Kalau di Indonesia adalah bela negara, dan konsepnya pun berbeda seperti wajib militer. Ayat 2-nya, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukungnya. Ini harus mendukung TNI Polri ini sebagai alat keamanan dan pertahanan dan keamanan. Ada juga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Nasional, di mana sistem ketahanan keamanan semesta adalah sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan yang bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatannya sendiri. Prinsip-prinsip pertahanan. 1 adalah demokrasi, itu nilainya jelas. Hak asasi manusia, jadi ketika berbicara pertahanan kita juga harus mempertahankan atau melindungi yang namanya hak asasi manusia. Kesejahteraan umum, lingkungan hidup, dan juga ketentuan hukum nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional ini kita tidak bisa pungkiri di mana hukum itu menjadi salah satu sebuah guide bagi kita baik secara nasional maupun internasional. Ada juga hidup berdampingan secara damai, itu juga salah satu prinsip-prinsip pertahanan. Ketika
negara kita sering chaos, pasti pertahanan kita akan lemah. Ketika negara kita damai, pasti pertahanannya pun juga kuat. Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang ekonomi. Nah ini, jadi sistem dan pembangunan ekonomi berpijak pada nilai moral Pancasila. Secara khusus sistem ekonomi mendasarkan pada dasar moral pertama ketuhanan yang ada di sila pertama dan ada kemanusiaan sila kedua, sehingga akan menghasilkan sistem ekonomi yang berperi kemanusiaan. Itu harus di paradigma perbandingan sistem ekonomi. Nah ini, kalau berbicara sistem ekonomi, kalau kita bertolak dari sistem ekonomi Pancasila, bahwa sistem ekonomi yang menghargai hakikat manusia selaku makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, baik secara pribadi, individu maupun sosial. Sedangkan sistem ekonomi liberal, jadi sistem ekonomi yang hanya menguntungkan individu saja tanpa memperhatikan manusia lainnya. Kemudian sistem ekonomi sosialis atau komunis, ini adalah sistem ekonomi yang tidak mengakui kepemilikan individu, di mana sifatnya itu komunal atau kelompok seperti itu. Kalian bisa melihat perbandingannya seperti apa. Kemudian dalam kehidupan yang lebih baik adalah jika negara memberi perlindungan individu yang mengakui hak milik pribadi yang berfungsi sosial. Sedangkan kalau ekonomi liberal itu kehidupan yang lebih baik adalah ketika negara memberi perlindungan kebebasan individu saja. Kemudian sistem ekonomi sosialis itu kehidupan yang baik adalah jika hak milik pribadi dihapus dan sarana-sarana produksi dan distribusi dimiliki secara bersama-sama, secara sosial. Nah ini perbandingan ini sebenarnya bisa kalian pahami, bisa kalian lihat di mana Pancasila meletakkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, baik secara individu maupun secara sosial kelompok, yang memang luar biasa tujuan sistem ekonomi Pancasila ini. Namun seringkali dalam praktek kita masih terpengaruh baik sistem ekonomi liberal maupun sistem ekonomi sosialis. Di sini perlu komitmen dan konsistensi untuk menegakkan atau mengimplementasikan sistem ekonomi Pancasila secara konsisten dan konsekuen seperti itu. Negara Indonesia mengembangkan sistem dan pembangunan ekonomi yang bertujuan pada kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Sistem ekonomi yang berdasarkan Pancasila adalah sistem ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan yang tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai kemanusiaan. Pembangunan ekonomi harus mampu menghadirkan diri dari bentuk persaingan bebas, monopoli, dan bentuk lainnya yang akan menimbulkan penindasan, penderitaan, dan kesengsaraan warga negara. Contoh pembangunan bidang ekonomi itu sistem ekonomi kerakyatan, itu harus mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan kemanusiaan. Ada juga ekonomi berdasarkan asas kekeluargaan. Pancasila sebagai paradigma kehidupan kampus. Nah ini adalah materi terakhir, jadi pertanyaannya itu silahkan kalian jawab ya. Bagaimana paradigma mahasiswa dalam menerapkan nilai Pancasila di kehidupan kampus? Ini pertanyaan mendasar kalian sebagai mahasiswa, kalian sebagai seorang yang semi intelektual. Ini belum intelektual tapi masih semi intelektual untuk memahami fenomena-fenomena khususnya di kampus. Walaupun masih masa seperti ini, kalian coba pahami kedudukan kalian sebagai mahasiswa dan kemudian paradigma mahasiswa dalam menerapkan nilai Pancasila di kehidupan kampus itu seperti apa, khususnya kalian di kampus ini.